Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Balikpapan edisi 26 Agustus 2021. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pedoman dalam langkah juang kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua agar supaya kami dapat mengertinya dan memahaminya untuk dapat kami jadikan sebagai suluh pedoman bagi langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-35. Keluaran pasal 32, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi, anak lembu emas. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya tertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan,
bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh lagi bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan lakian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Digiling sampai halus. Saudara-saudara, ketika duduk di bangku SMP, ada kenangan buruk yang tersimpan dalam memori. Siang itu ketika mengikuti mata pelajaran matematika, cara mengajar guru kurang menarik dan cenderung sibuk sendiri di papan tulis. Dan tentu itu membosankan bagi para siswa sehingga beberapa teman nekat bermain catur. Dan ketika ketahuan guru itu sangat marah, papan catur yang dimainkan siswa tadi menjadi sasaran amukan, dipukul sekuat tenaga menggunakan mistar kayu. Amarah guru tidak berhenti sebelum papan catur tersebut dibuatnya menjadi hancur berkeping-keping. Saudara Musa dan Yosua yang baru saja turun dari Gunung Sinai menemukan bangsa Israel yang sedang menyembah patung anak lembu emas buatan Harun. Kecewa, sedih, dan marah tentu berkecamuk dalam diri Musa. Betapa gampang dan cepatnya bangsa yang telah dipimpin beralih menyembah Allah lain. Musa lalu bertindak cepat. Ia mengambil patung lembu itu
Ia mengambil patung anak lembu emas lalu membakarnya dan menggilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas air dan menyuruh orang-orang Israel untuk meminumnya. Patung lembu emas yang dibuat dan disembah oleh orang Israel digiling sampai halus. Karena memang tidak ada kompromi terhadap dosa menyembah Allah lain. Nah, saudara-saudara, dalam hidup ini mungkin kita sering melakukan kesalahan. Mungkin kita sering melakukan dosa yang memicu kemarahan besar. Lalu tidak ada lagi kompromi. Langsung dilakukan tindakan tegas seperti cerita di awal tadi. Jika kita melakukan pelanggaran kepada hukum Tuhan, tentu akan menimbulkan murka bagi Tuhan. Nah, karena itu, mari kita terus berjuang untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, supaya kita tidak digiling sampai habis, mempercayakan hidup kepadanya dan mempercayainya. Percaya pada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih malam ini kami kembali diperjumpakan bersama dengan keluarga kami masing-masing melalui rehat dan doa malam ini. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu dan bahkan boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini boleh meneguhkan kami dan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami agar kami tetap setia, patuh, ikut, dan turut perintah-Mu semata. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga, memeliharakan, dan melindungi, menjaga mereka senantiasa. Dalam berbagai kerinduan-kerinduan mereka, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawabnya. Tentang pekerjaan dalam perjuangan mencari pekerjaan, tentang karir dalam perjuangan untuk mutasi akan karir yang lebih baik, tentang kerinduan mempunyai momongan, kerinduan mendapatkan pasangan hidup, kerinduan dalam penyelesaian studi, kerinduan untuk usaha yang lebih baik. Oh Tuhan, kami berdoa dan memohon kiranya Engkau mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu. Begitu juga ya Bapa, ketika pergumulan terjadi dalam bentangan perjalanan kehidupan rumah tangga, akan relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan dengan sesama, dengan rekan kerja, dengan tetangga, karena komunikasi dan lain sebagainya. Oh Tuhan, kami berdoa, sendengkanlah telinga-Mu ya Allah, dan kiranya Engkau hadir dalam pergumulan ini, meneguhkan mereka dan menguatkan mereka. Bapa, beberapa saudara kami masih terus berjuang dari paparan virus corona, bahkan penyakit lainnya, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah-rumah mereka, yang dirawat di tempat-tempat karantina. Engkau melihat mereka Tuhan, dan Engkau tahu kondisi mereka. Malam ini kami terus bermohon dan bermohon, kiranya Tuhan menjamah, memulihkan mereka dalam kasih Tuhan sendiri. Begitu juga sekiranya ada di antara saudara-saudara kami yang sedang berduka, kami mohon Tuhan teguhkan iman mereka dan hiburkanlah mereka Tuhan. Ya Bapa Surgawi, malam ini kami datang tunduk, terus menopang dalam doa akan pemerintah bangsa dan negara kami. Tak henti-hentinya kami berdoa, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, kuatkan teguhkan mereka, urapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga dari pusat sampai ke pelosok mereka boleh bersinergi di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara, pun juga menghentikan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk vaksin yang begitu masif dilakukan sebagai salah satu cara. Kami berdoa kiranya
vaksin temuan baru oleh anak bangsa sendiri kiranya secepatnya boleh dilansing hanya karena perkenan-Mu Tuhan. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berperkara, siapapun tak sanggup menahannya. Dan kami berdoa, berkatilah baik vaksin merah putih maupun vaksin Nusantara agar boleh dipakai sebagai alat di tangan Tuhan di dalam mengatasi pandemi COVID ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah, untuk berbagai bentuk kegiatan dan pelayanan di jemaat ini kiranya boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Terima kasih bahwa hari ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Louis Esra Parangan, Ibu Agustina Diana, Ibu Maria La, Ibu Agustina Rande, Ibu Agustina Sea, Bapak Adrianus Rombe Payung. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur dan sukacita mereka, serta memberkati mereka menata tahun baru hidup mereka. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Elsi Murangkir dan Ibu Esther Lapuk Lamba. Engkau yang memperjumpakan mereka, Engkau pula yang akan terus memberkati mereka di dalam menjalani kehidupan mereka selanjutnya dalam rumah tangga mereka. Kiranya dimuliakanlah nama-Mu dan berkat-Mu mengalir dalam keluarga ini. Oh Bapa Surgawi, kami terus bersyukur bagi anak-anak-Mu yang terus memberi diri dalam melayani Engkau secara sukarela. Berkatilah ya Tuhan, kami tahu Engkau yang membuat perhitungan bagi mereka di dalam kerelaan dan kesetiaan mereka melayani Engkau. Engkau pula lah yang akan mencatatnya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat, kiranya kami boleh terpelihara dalam belas kasih-Mu, jauh dari berbagai rencana jahat manusia, kuasa iblis, kuasa kegelapan, sakit penyakit, termasuk virus corona sekalipun. Terpelihari kami dalam belas kasih-Mu. Ya Tuhan Allah, mohon ampunan-Mu untuk dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taupan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat
darat, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat terpelihara oleh belas kasih-Nya. Tuhan memberkati.